kenapa bisa bergabung dalam dunia politik nih Kak Dedeo? Alih-alih dari Masya Allah. ini kan kegiatan literasi terus ke pendongeng, oke lah gitu ya, masih agak-agak sinkron apanya gitu ya. Nah ini seorang pendongeng kemudian nyalek. Nah ini kenapa alasannya bisa Kak Dedeo nyalek ini? Iya, PKS ini partai yang termasuk bagus gitu ya. Tidak korupsi gitu lah gitu ya, termasuk tadi melatih para relawan pendamping anak ya korban musibah dan bencana alam, dan kita juga memberikan dongeng keliling ya, dongeng dan berkisah keliling ya, terutama dalam rangka selamatkan anak bangsa dari bahaya game online ya. Kapan bahayanya kalau sudah kecanduan gitu. Nah itu kita masuk ke sekolah-sekolah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, ketemu lagi kita di podcast Sumbar ya untuk edisi kali ini, dan tentunya di podcast Sumbar kita akan ngobrol seru bersama narasumber kita yang spesial tentunya Uci hadirkan untuk Anda ya. Dan di hari ini kita akan berbincang bersama seorang caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 ya dari PKS, dan tentunya beliau ini mungkin udah nggak asing lagi ya buat kita semua karena udah sering manggung sana sini gitu ya. Manggung apa sih ini? Nah kali ini Uci perkenalkan seorang pendongeng nyalek gitu ya. Ada Kak Dewi Kumalasutra. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kakak? Alhamdulillah sehat. Kalau sapaan akrabnya di nama panggungnya Kak Dedeo ya. Iya, Kak Dedeo. Kak Dedeo. Dan pastinya ini siapa ini ya? Ini siapa? Hei, kamu siapa? Aku Oremon. Masya Allah, Oremon datang ke sini ya. Iya Oremon, kakak. apa kabar Oremon? Alhamdulillah aku baik. Baik. Sejak kapan sih kamu ngikut Kak Dedeo? Sejak tahun ini. Oh, sejak tahun ini. Tahun ini baru lahir dia. Baru lahir. Usianya berapa ini Oremon? Berapa ya? Berapa? Lupa. Oh lupa. Masa lupa umur sih? Jangan-jangan kita seumuran lagi ya? Enggak. Oh, enggak ya, udah. Baru luncur ya dari apa ya? Dari pabrik ya. Iya, dari pengrajin boneka Oh, dari pengrajin boneka di mana? di Bandung. Oh, di Bandung. Enak nggak tinggal bareng Kak Dedeo? Enak dong. Oh enak. Dikasih apa sama Kak Dedeo? Enggak dikasih apa-apa. Yang penting dibawa jalan-jalan ya Oremon ya. Iya. Oke. Yang nggak dikasih apa-apa karena nggak makan. Oh nggak makan ya? Kenapa nggak Iya, makan? aku nggak makan karena nggak punya gigi. Nggak punya gigi. Oke. Lihat ini giginya sama Kak Uci. Takut. Emang nggak ada giginya. Makan bubur aja ya udah. Iya ya. Enak ya kak. Oh, enak bubur ayam. Bubur ayam. Masya Allah. Kak Dedeo dan Oremon ya, ini kayaknya menghibur kita di awal perjumpaan ini ya pemirsa ya. Dan mungkin kalau kita lihat dari backgroundnya Kak Dedeo, kita juga mengenal Kak Dedeo ini seorang pendongeng kemudian nyalek gitu ya. Dan mungkin kita pengen tahu lebih dalam ini ya tentang profil seorang Kak Dewi Kumalasutra ya. Beliau ini pemirsa adalah caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 2, itu daerah Padang Pariaman dan Pariaman ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, mungkin untuk awal ini mungkin Oremon ya Kak ya. Oremon istirahat dulu ya. Oke. Dadah. Dadah. Oke. Nah, Kak Dedeo, mungkin kalau kita bicara tentang aktivitas ya Kak ya, baik Kakak sebagai saat ini adalah aktif di partai gitu ya untuk dunia politik. Nah, kira-kira mungkin sebelum kita masuk nih, kira-kira apa namanya latar belakang Kakak menggeluti dunia politik ini? Mungkin bisa di-share dulu nggak Kak untuk pemirsa kita? Penyemangat Kakak dulu, maksudnya juga apa ya? Latar belakang pendidikan dan juga organisasi Kakak dulu seperti apa gitu sehingga Kakak tertarik bergabung di dunia politik gitu. Seperti apa Kak? Oh iya. Dulu itu waktu masa sekolah memang Kak Deo aktif di
di OSIS ya, OSIS, di SMK Negeri 2 Pariaman gitu. Masa-masa SD sudah ikut karate. Nah, karate. karate juga ya. Kebetulan almarhum papa ini beliau wasit nasional karate gitu, dan 4 ya dari Lemkari ya. Lemkari. Kita udah sering ikut organisasi juga gitu. Nah, pas SMP aktifnya di ini kalau ikut-ikut lomba gitu ya, lomba sering. baca puisi, Oke. senang gitu. Nah, waktu SMK ikut OSIS, kemudian ikut Torohis dan Asalam, Asosiasi Pelajar iya. Islam Sumatera Barat gitu. Nah, waktu kuliah di IAIN, UIN ya sekarang, Iya, UIN UIN, Imam UIN. Bonjol, ngambil jurusan sastra Inggris, kemudian lagi skripsi ngambil lagi di tadris bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah. Dan semasa kuliah itu Kak Del ikutlah banyak organisasi gitu ya, terutama sekali Forum Lingkar Pena gitu, Forum Lingkar Pena Sumatera Barat. Pernah diamanahkan sebagai bendahara umum gitu. Aktif juga di HMJ bagian seni budaya gitu. Aktif juga di LDK KSU Abab gitu. Iya. Pernah memegang amanah di bagian tabloid BEM interaktif, IAIN Imam Bonjol Padang, UIN sekarang ya. Terus tabloid sastra, Forum Lingkar Pena, ada lagi tabloid Fatih gitu, aktif di sana. Dan lagi kuliah itu sambil kerja juga, semester 3 udah kerja di SMPT Askia sebagai guru ekstrakurikuler ya, bengkel sastra gitu. Jadi nanti anak-anak itu nulis tulisan-tulisan, kita bantu ketikin ya, nanti bantu kirim ke media. Kirim di media, nanti terbit, mereka bangga tuh tempel di mading sekolahnya gitu ya. Iya, benar. Alhamdulillah pernah juga kerja sambil kuliah sebagai wakil pimpinan redaksi majalah Tasbih, majalah pendidikan Sumbar gitu. Nah, itu di bawah Yayasan Sabi Hizma dulu itu ya. Alhamdulillah kerja di 2009. Kerja lagi di SDIT Permata sebagai guru eskul menulis kreatif. Jadi waktu sekolah itu Kak De udah sering nulis nih, sering nulis, terus ikut lomba baca puisi gitu. Nah, terbit karya sejak SMK sudah terbit karya di media nasional dan media lokal gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi pas masuk di sastra Inggris jadi enak gitu. Apalagi dosen juga ada pernah bilang siapa yang bisa terbit karyanya di media nanti saya jamin nilainya sekian gitu lah. Itu semangat banget gitu kan. Jadi hari-hari semasa kuliah itu memang habis dulu belum punya komputer malah gitu, habis di mesin tik ya? Bukan di warung warnet. warung komputer. Warung komputer. Rental komputer gitu ya. Karena ngetik gitu, lebih suka nulis cerpen zaman dulu itu, esai, artikel gitu ya. Nanti terbit di media. Lumayan itu buat nambah-nambah uang saku zaman cekerannya udah dapet ya pas zaman kuliah. Zaman kuliah. Selesai dari tamat dari kuliah. Nah, habis itu gabung dengan partai ya, gabung dengan partai gitu. Dan setelah jadi ibu, kebetulan orang tua sakit ya, Kak De cuman beradik kakak berdua gitu ya, berdua perempuan keduanya gitu. Dan si Uni ini dulu itu lulus S2 ya, LPDP di ITB ya. Jadi kami harus gantian jagain mama gitu. Nah, akhirnya 3 tahun itu Kak Dewi lah fokus merawat orang tua gitu ya. Tapi sambilan merawat orang tua itu tetap produksi, kita tetap berkreasi dari rumah, bikin handmade gitu. Bikin apa Kak? Bros, souvenir nikah gitu ya, bermacam-macam. Dan kita lakukannya selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya. Dan sambil itu tetap nulis gitu ya, membesarkan anak yang pertama gitu. Alhamdulillah perkembangan ibu semakin hari semakin baik. Baru tuh gabung dunia
mendongeng gitu. Oke, Nah, dunia jadi nulis mendongeng. dulu baru gabung ke dunia Iya, mendongengnya. Kenapa? Gimana ceritanya waktu itu kan bisa jadi pendongeng? Iya, jadi pendongeng ya. Nah, dongeng ini sudah membawa saya kemana-mana sampai ke bagian bidang seni budaya di PPKS ya. Jadi masa kecil itu Kak Deo orang tua ini papa ini suka bercerita ke anak-anaknya Masya gitu ya. Allah. Nah, di samping beliau seorang PNS ya di Pengadilan Tinggi Sumbar dulu, sekarang Pengadilan Tinggi namanya di Jalan Sudirman di Padang ini. Nah, beliau juga atlet ya, wasit nasional karate, tapi beliau tetap memberikan waktunya untuk bercerita kepada kedua putrinya, sesibuk apapun beliau gitu. Kadang beliau bercerita dalam bahasa Minang, kadang bercerita Ceritanya dalam bahasa tentang Minang. apa aja tuh Kak? Oh, banyak Macam-macam banget ya? ceritanya. Contohnya gini, beliau itu pingin nih anaknya menghafal ayat kursi zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada ya yang tahfiz, Iya, yang apa ini belum seperti booming ya. sekarang ya gitu. Nah, beliau itu tidak langsung, nah hafal ya ayat kursi ini, enggak gitu gitu. Jadi suatu kali di rumah itu ada pesta pernikahan adik papa gitu ya. Untuk menjaga alat-alat di pesta itulah seperti alat semua musiknya lah gitu ya. Di tenda itu papa tidur di tendanya. Esok pagi ditanya, papa tidur di mana tadi pak? Papa tidur sini. Papa nggak takut pak? Katanya. Oh iya, karena jagain alat ya di luar ya. Kak dia nanya nih, papa nggak takut pak? Enggak, papa nggak takut. Nah itu beliau mulai bercerita. Nah, cerita beliau gini, ada sang penyamun gitu ya. Ada seorang saudagar, kemudian dia lelah dan capek berhenti di bawah pohon gitu. Di bawah pohon. Nah akhirnya barang-barang dagangannya ditaruh di bawah pohon dan dia tidur. Sebelum tidur dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kemudian datang para penyamun gitu. Nah, mau merampas barang-barang pedagang ini gitu. Nah, saudagar ini. Nah, tapi bagaikan ada yang membentenginya gitu, nggak berhasil gitu. Esok harinya ditanya deh sama penyamun ini, kemarin ini semalam kami mau mengambil barang-barang bapak, kenapa tidak bisa gitu ya? Kenapa tidak bisa gitu? Mau tahu apa rahasianya? Oh ya, sebelum itu saya baca ayat kursi. Nah gitu. Jadi papa sering cerita seperti itu. Terus dicerita lagi ya. Oh berarti ayat kursi dalam pikiran kadang. Oh berarti baca ayat kursi itu bagus gitu ya. Melindungi melindungi. Termasuk waktu pulang kampung rame-rame ke kampungnya mama ya. Nama daerahnya di Maligi ya, Pasaman Barat. Dulu itu kita harus jalan kaki sekitar 20 kilo ya. Belum ada transport lah gitu kan. Jadi ada kerbau yang kehilangan anaknya, kan ngamuk tuh. Nah kami kan rombongan itu. Nah saya masih baik kabarnya. Papa cerita nih, adik masih baik. Kalau di rumah saya dipanggil adik. Adik masih baik nak gitu. Nah kalau kita pergi semua nih pasti nih kerbaunya ngamuk gitu. Akhirnya papa suruh yang rombongan lain jalan dulu, tinggal adik nih sama papa. Dalam pikiran papa, oh kalau ngamuk nih papa mau taruh adik di pohon, papa lari sekecang-kecangnya dulu gitu kan. Tapi pas dalam keadaan seperti itu, papa sempetin baca ayat kursi gitu. Baca ayat kursi, tiba-tiba kerbau ini yang sudah siap-siap mau kayak marah gitu ya. Apa dia lagi membelok dia jalannya lagi gitu ya. Tiba-tiba dia melenguh aja gitu lah. Sejak itulah papa bilang, oh ternyata ini kalau kita baca ayat kursi Allah lindungi kita, ya kayak gitu. Nggak suruh, nah baca ya ayat kursi aja gitu. Ada sering bercerita ya, sebagai sarana untuk ngajak anak membaca ayat kursi itu ya kayak gitu caranya gitu. Iya gitu. Termasuk misalnya nih lagi puasa nih, puasa bulan Ramadan. Jadi detik-detik mau berbuka tuh udah dihidangkan semua sama mama ya, udah dihidangkan semua sama mama. Dan drama nih, Kak Dewa tuh kecil. Aduh, lapar sampai udah mau makan karena tergoda ya, udah jam-jam 6 mungkin udah tergoda. Nah, papa itu cerita. Nak ada apa nih? Papa ada cerita nih 2 ekor anjing gitu. 2 ekor anjing, satu warna putih, satu warna hitam, dan mereka siap-siap mau bertanding. Esok harinya satu boleh makan tapi nggak boleh tidur, satu boleh tidur dan satu lagi nggak boleh tidur tapi nggak boleh makan. Nah, kalau bertanding yang mana yang akan menang gitu. Ya kami Kak Des sama Uni bilang yang akan menang yang boleh makan tapi nggak boleh tidur.
ya tahu apa salah, yang menang itu yang boleh tidur tapi tidak boleh makan. Kenapa? Karena manusia nggak bisa tidak tidur gitu Ya, lah harus kata tidur bapak. ya, harus istirahat ya. Harus istirahat. Jadi orang berpuasa tuh nggak ada orang yang mati karena berpuasa gitu. Bahkan tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu. Nah sejak itulah beliau suka bercerita dengan seperti itu gitu. Dan ketika masuk ke TK Ananda Padang, nah dekat kantornya di ujung gurun, dekat kantor sama papa ya. Iya. Di TK itu guru-gurunya main boneka panggung gitu. Nah, jadi rasanya guru pada masa itu bikin Kak De takjub lah gitu. Bonekanya bukan boneka kayak Orenman tadi, boneka tangan biasa tapi pakai panggung ya. Dan kami nonton itu ada sekali berapa minggu, nanti nonton bareng-bareng gabung beberapa kelas gitu. Ada pentasnya sendiri Iya ya. gitu. Jadi itu selalu dinanti dan ditunggu gitu. Iya. Dan sebelum Kak De pandai membaca, memang Uni yang di atas Kak De 2 tahun ya. Tapi beliaulah kalau sekarang nih sebelum ada aktivis read lot ya membacakan nyaring, mungkin Uni Kak De yang hanya jarak umurnya 2 tahun sama Kak De itu sudah duluan jadi aktivis buat adiknya sendiri membacakan nyaring ya. Membaca nyaring. Jadi beliau memang suka baca ya. Kadang papa lupa belikan buku yang dia mau itu atau majalah itu, dia ngambek tuh sama papa gitu. Nah Kak De sering tuh nempel tuh, Uni ini apa dia paling marah kalau diganggu baca ya. Tapi papa nasihatin, Putri bacaan adik tuh dibacain lah sama si Uni gitu. Nah jadi dibacain cerita gitu sampai Jadi kayaknya bakatnya itu emang diturunkan dari papa gitu ya. Emang di lingkungan keluarga juga sudah terbiasa untuk berkisah atau bercerita gitu ya Kak Dede ya. Jadi papa itu kalau hari-hari lainnya membaca, cuman kalau untuk membaca tuh mama kayaknya. Mama itu suka baca, terus lebih sering menasehati gitu ya. Kalau papa suka bercerita, kalau mama suka kasih nasihat gitu. Oke, ini nah berarti sejak udah itulah aktif ikut ya? lomba baca dongeng. cerpen, lomba puisi. Nah belum ketemu Berarti emang hobi komunitasnya. manggung ya Kak Dede ya. Manggung. Jadi belum ketemu itu Uci, belum ketemu komunitasnya dongeng. Cuman Kak De pernah tempel itu di dinding. Nah salah satu impiannya mau jadi storyteller nasional. Oke, Storyteller amin, nasional. amin. Dan sekarang jam terbangnya udah banyak ya, udah tinggi ya pemirsa ya. Dan mungkin karena jam terbangnya juga udah tinggi, mungkin ada berapa yang harus di-cut gitu ya, karena emang harus fokus di ini dulu ya, di partai dulu ya. Iya. Oke, nah udah aktif di kegiatan literasi, kemudian aktif jadi pendongeng juga gitu ya. Nah, kenapa bisa bergabung dalam dunia politik nih Kak Dede? Alih-alih dari ini kan kegiatan literasi terus ke pendongeng, oke lah gitu ya, masih agak-agak sinkron apanya gitu ya. Nah ini seorang pendongeng kemudian nyalek. Nah ini kenapa alasannya bisa Kak Dede nyalek ini? Iya. Yang pertama itu ya kenapa bisa gabung di PKS dulu ya. Gabung sama PKS. Sejauh yang Kak Dede lihat ya, PKS ini partai yang termasuk bagus gitu ya. Tidak korupsi gitu lah. Gitu ya, bagus. Kemudian menjadikan partai juga bagian dari dakwah gitu. Dan ketika mendapat tawaran bergabung di bidang seni budaya, langsung ini gua banget nih gitu loh. Maksudnya kenapa tidak gitu. Wah partai ini bagus loh, ada bidang seni budayanya juga ternyata gitu. Makanya tertariknya di situ ya. Iya, cuma nggak mikir juga bahwa dongeng ini bisa sejauh ini gitu. Akhirnya alhamdulillah awalnya kita bergerak di bidang seni budaya itu kita ngadain pelatihan storytelling ya untuk relawan pendamping anak korban gempa, korban musibah dan bencana alam gitu ya. Karena gini, selama ini ya kalau terjadi musibah di Sumatera Barat itu kita kekurangan ya yang bisa menghibur anak-anak gitu ya. Bahkan didatangkan pendongeng nasional dari Jawa gitu. Nah kadang melihatnya seperti itu, akhirnya dari bidang seni budaya ngangkat ya, dari Kabit bilang yuk kita angkat kegiatan ini
ada utusan dua daerah ya, Iya. maksudnya 2 orang per daerah gitu, datang dan kita kasih pelatihan gitu. Dan memang benar waktu terjadi gempa di Pasaman ya, Iya. kemarin tuh, jadi relawan ini siap turun juga gitu. Nah itu awalnya, oh ternyata asik juga ya gitu. Ternyata dengan dongeng dan di PKS di seni budaya ini bisa bersama-sama gitu loh. Kita mencetak para storyteller yang siap terjun ya, menghibur anak-anak di tenda-tenda pengungsian gitu. Itu Oke. awalnya gitu. Jadi istilahnya di PKS dia sejalan lah gitu ya Kak ya, PKS yang memang orientasi juga ke dakwah untuk umat gitu ya. Ada juga nih di bidang seninya untuk berkisah ini ya, untuk pendongeng gitu ya Iya. Kak ya. Karena kalau Dongeng ceria kalau untuk misalnya untuk dakwah sendiri juga bisa melalui dongeng ya, bisa melalui kisah-kisah sendiri. banyak banget sih, contohnya kita ngadain roadshow untuk kemanusiaan, membantu saudara kita yang ditimpa musibah, membantu saudara kita di Palestina gitu. Nah, jadi orang tuh lebih identik menyebut Kak Deni pendongeng kemanusiaan gitu. Pendongeng Pendongeng kemanusiaan kemanusiaan. gitu. Waktu kuliah pernah tahun berapa ya, 2007, kalau nggak salah 2007 ada gempa di Agam ya. Nah Kak Del tuh pernah turun, kalau nggak salah tahun 1 kuliah pernah turun itu di Agam. Nah kita tidur sebagai relawan dari sebuah lembaga kemanusiaan gitu ya. Nah di sana tidur di tenda, kita menghibur adik-adik. Kak Del lihat ada satu senior yang keren banget gitu loh, bisa menghibur adik-adik di sana. Sempat terbesit, wah aku mau deh seperti kakak ini. Kakak ini lagi di Bandung sekarang ya. Yaudah gitu. Nah belum ketemu tuh komunitas dongeng, ketemunya sudah menjadi ibu gitu. Anak udah usia 3 tahun baru Kak De ketemu Berarti Kak komunitasnya. De eksisnya untuk di daerah Sumbar kan kayaknya udah kenal Kak Dede udah gitu ya. Itu sejak Iya. sudah ini ya udah jadi ibu. Udah jadi ya. ibu satu putra. Iya, benar-benar. Usia tahun 2015, Kak De kalian 88, usia 27 kayaknya 27 tuh. ya. Usia 27 baru fokus menjadikan ini semacam profesional gitu ya. Oke, baiklah. Terus Kak Dede kan juga ini ya tadi dua bersaudara gitu kan, udah berkeluarga juga. Karena Kak Dede juga ngurus untuk ibu gitu kan. Nah, juga menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak gitu kan. Nah, gimana support keluarga untuk Kak Dede bergabung di dunia politik ini, karena nanti kan otomatis kegiatan Kak Dedo juga udah semakin padat gitu ya dengan bergabung di dunia politik. Seperti apa Kak support keluarga? Alhamdulillah semua keluarga support ya. Kalau kita di PKS ini kan kita nggak minta amanah ya, minta amanah, justru diamanahkan gitu kan. Ketika dapat pesan bahwa Kak Deo diamanahkan untuk bacalek ya, bacalek mendaftar bacalek itu langsung minta pendapat dari suami ya, minta suami dan keluarga, dan setelah kami pertimbangkan bersama dan kita minta apa ya, istiqoroh ya, udah lanjut gitu, alhamdulillah gitu. Oke, yang penting kan support ini ya. Iya, support kita apalagi kita sebagai seorang perempuan kita gitu perempuan, ya. Oke, nah kalau sejauh ini Kakak berarti aktifnya setelah kuliah ya, aktif di partai ini ya. Iya. Oke, nah pengalaman ini nih Kak, kita mungkin sharing juga. Kira-kira kalau selama ini ya aktivitas di masyarakatnya ini, kira-kira apa sih pengalaman yang Kakak temui yang berkesan gitu selama di masyarakat ini? Di masyarakat. Nah, karena dunia Kak Dew ini perdongengan iya, gitu. dunia dongeng ya, dunia berkisah ya. Jadi sejauh ini ya dongeng ini bisa masuk dalam berbagai hal gitu ya. Bisa buat anak-anak. Nah, kalau untuk guru-gurunya kita adain pelatihan guru-guru dan karena kita kekurangan kader pendongeng juga ya. Iya, benar jadi sekali. bisa dikata kadang Kak Dew harus siap membagi waktu gitu, membagi waktu untuk misal di kota ini minta, di sini juga minta gitu ya, itu gitu lebih cenderung
em, ke dunia pendidikan dan para guru itu support gitu, support dan haus ilmu yang seperti ini gitu. Oke, dan sanak PKS luar biasa sekali ya dari Kak Dedeo tadi, dan mungkin kita juga pengen tahu nih pemirsa kita nih Kak Dedeo, kira-kira bentuk kegiatan Kak Dedeo di masyarakat itu seperti apa Kak? Oh iya. Jadi Kak Deo 8 tahun ini memang fokus bercerita, berkisah dan mendongeng, Iya. dan kita turun melatih para guru dan orang tua ya, coaching ayah bunda guru jago bercerita, berkisah dan mendongeng ya. Oke. Karena memang sekarang ini waktu bondingnya orang tua ke anak ini yang mulai kurang ya. Iya, Dengan orang tua bercerita, berkisah kepada anak minimal sejam aja gitu, itu udah mengurangi waktu anak-anak bermain gawai gitu, Iya. bermain gawai gitu. Jadi gitu. Kalau zaman dulu kan orang-orang bawa batu kemana-mana untuk nulis gitu. Zaman kita mungkin bawa buku kemana-mana, bawa komik atau Iya. buku-buku cerita. Nah kalau sekarang anak-anak bawa gadget ya kemana-mana gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga membuat anak-anak kita ketinggalan Iya, teknologi ya. teknologi ya gitu kan. Tapi jangan sampai teknologi juga menghilangkan kedekatan, kelekatan hati orang tua dengan anak gitu. Nah itu. Jadi itulah kegiatan Kak Deo selama ini, fokus menyebar virus bercerita lah kepada orang tua gitu, melatih orang tua. Ada yang bilang Kak Deo mau lah bercerita buat anak, tapi gimana? Nah itu yang kita latih, teknik-teknik berceritanya. Nah, untuk perhelatan 2024 nih Kak Dedeo kan caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil 2 ya Kak Iya, ya, Dapil 2. untuk wilayah Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Nah, ya. ini untuk agenda ataupun program di 2024 mendatang nih kira-kira gambarnya seperti apa nih Kak Dedeo? Iya. Jadi gini, Kak Deo sebenarnya tidak mau mengumbar janji ya, mengumbar janji gitu Ya, ya. aku juga nggak mau dijanji. Ya jadi kita nanti ya kalau kita misalnya terpilih gitu kan, duduk ya, baru kita akan survei langsung ke daerah itu dan kita jumpai masyarakatnya dan kita tanya gitu apa kebutuhannya gitu ya. Cuman Kak Deo udah gores-gores juga Survei juga ya. hasil survei di lapangan itu, dalam rencananya kalau bisa kita bisa memaksimalkan dan membantu meningkatkan kemampuan literasi ya, guru di sekolah, kemudian guru mengaji dan remaja masjid dan masyarakat. Kemudian kita juga dalam planning Kak Deo tuh ada semacam santunan bahagia untuk perempuan ODGJ yang kurang mampu ya. Karena sekarang itu ya untuk berobat itu harus fingerprint ya gitu. Kak Deo sering sekali sebulan gitu ya survei di rumah sakit RSJ ya, dan itu harus keluarga dari pasien harus membawa pasien terus gitu. Padahal ada juga pasien yang misalnya dia lumpuh gitu kan, harus dibawa dan RSJ kan satu-satunya di Sumatera Barat kan cuman di Gadut kan. Jadi mereka kadang butuh transport, uang transport untuk berangkat gitu. Belum lagi ada nanti yang ODGJ yang ngamuk apa gitu ya. Jadi rasanya kayak keluarga yang kurang mampu itu perlu kita bantu gitu. Dari segi transportnya atau apa yang bisa membuat ODGJ ini bahagia gitu ya gitu. Nah, memanusiakan manusia gitu. Ada yang misalnya yang mereka bisa diberikan kreativitas gitu, bisa menghasilkan uang dari diri sendiri kan, banyak tuh yang misalnya diberikan keterampilan atau apa gitu, dibekali gitu. Dan kemudian membantu pemberdayaan kewirausahaan untuk perempuan janda yang masih punya tanggungan anak sekolah gitu. Nah, karena waktu terbatas juga ya. Nah, dalam rencana bantuan pendidikan untuk anak penghafal Al-Quran, kemudian membantu pembinaan perlindungan dan advokasi anak dan perempuan,
dan menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat di bidang agama, pertanian, perikanan, ekonomi, pembangunan sosial dan seni budaya, dan pemberdayaan perempuan serta pergaulannya di lingkungan yang baik dan bermanfaat. Jadi kembali ya dalam rencana-rencana yang program unggulan itu, kembali nanti ya, kalau kita terpilih, kita akan datangi masyarakat itu dan kita akan tanyakan kembali apa kebutuhan mereka gitu. Karena kita tidak mau mengumbar janji. Iya, benar sekali ya. Yang penting kita tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Nah, itu yang bakal kita carikan solusi-solusi yang terbaiknya betul. ya Kak ya. Oke deh. Nah, terakhir harapan Kak Dedeu ini dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu ya. Apa sih harapan Kak Dedeu ke depan gitu? Ya. Harapan Kak Deu ke depannya semoga nanti ya semua aspirasi dari para perempuan, remaja dan anak bisa kita perjuangkan di parlemen nanti gitu. Dan harapannya nanti caleg anggota legislatif perempuan semakin banyak ya yang duduk gitu ya, agar kita bisa memperjuangkan hak-haknya perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan aleg perempuan juga akan memperjuangkan haknya para bapak-bapak dan para lelaki ya. Jangan Nanti khawatir, bapak-bapak, mentang-mentang nih alegnya perempuan dia akan memperjuangkan perempuan saja, tidak. Tentu kita juga akan memperhatikan kebutuhan para lelaki gitu ya. Benar sekali. Baik. Oke, nah itu dia ya perbincangan kita bersama seorang pendongeng, Kak Dedeu, yang insya Allah ini maju di DPRD Provinsi Sumbar Dapil 2 ini ya pemirsa, dan mungkin bisa diundang kembali ini si Oremon ya. Oremon, mana Oremon? Datanglah Oremon. Masya Allah. Oke, ini Oremon, kita Iya, Kakak. sama-sama berdoa untuk kesuksesan Kak Dedeunya ya. Amin. Amin. Oremon mau bilang apa sama Kak Dedeu? Kakak, semoga apa yang kakak cita-citakan tercapai ya. Amin. Oh iya, amin. Oke deh. Iya tercapai, tapi nanti jangan lupa ya Oremon ya, partainya apa tuh? Katanya apa Oremon? PKS, Oh, artinya apa? pendongeng kita semua. Pendongeng kita semua, bukan itu. Terus apa? Oh, Pendongeng kita cakep, pendongeng kita salah, bukan. pendongeng kita keren. Pendongeng kita keren, salah itu. Ya, jadi PKS itu apa tuh? Apa ya? Pendongeng kita semua. Oh Yeay. iya, ya. Partainya nomor berapa? Nomor 8. Oh iya. 8. Kak Dedeu? Kalau PKS artinya apa? Apa? Ingat nggak? PKS, pari kanyang, karajo gampang, sehai tanang. Oke. Jadi versinya PKS Oremon itu PKS pari kanyang, karajo gampang, Karajo gampang. sehai tanang. Apalagi ini Oremon perutnya kenyang nggak? Aku kenyang makan angin. Makan angin. Aduh, Kak Dedeu nggak dikasih ya makanan buat si Oremon. Masya Allah. Oke deh, Oremon, kita harus pamit dulu sama pemirsa ya. Dadah dulu sama pemirsa podcast dong. Oh iya, dadah dulu Oremon. Dadah. Oke, dan pemirsa itu dia ya perbincangan kita bersama Kak Dedeu dan juga ditemanin sama Oremon ya. Kak Dedeu nama aslinya Kak Dewi Kumala Sutra. Ya, oke Masya deh. Allah. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lain ya Kak Dedeu bersama Iya. Oremon tentunya ya. Amin. Oke deh. Dan saatnya kita harus pamit pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe ya dan juga share video ini. Dan tentunya kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Uci pamit, Kak Dedeu pamit, dan Oremon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.